Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kembali lagi ke channel One Art. Kali ini kita akan membahas tentang bidang pengawasan ya teman-teman. Kita akan membahas laporan-laporan yang dibutuhkan di pengawasan maupun dari konsultan dan kontraktor. Kita langsung saja. Saya sudah menyiapkan file yang dibutuhkan di lapangan untuk laporan-laporannya ya teman-teman. Langsung saja. Di sini yang pertama ada laporan cuaca. Yang kedua ada approval material. Yang ketiga ada laporan harian untuk inspektor lapangan. Ada laporan visual. Ada laporan penggunaan alat yang dipakai. Ada izin tembur. Ada stok material. Ada laporan ketiga. Ada surat izin pengecoran. Dan ada juga izin pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Tapi saya minta dari teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan selalu dukung channel ini sehingga kita masih bisa berbagi kepada teman-teman. Oke, dan teman-teman juga bisa mengambil file ini ya. Saya sebentar akan cantumkan nomor WA bisnis saya ya. Teman-teman bisa chat personal ya untuk mengambil filenya yang berkepentingan saja, yang membutuhkan saja. Teman-teman bisa chat. Tapi jika teman-teman merasa tidak membutuhkan, ya tidak apa-apa juga. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan langsung masuk di laporan cuaca teman-teman ya. Oke, di sini ada sebenarnya logo Kementerian PUPR ya. Saya hilangkan. Teman-teman bisa lihat ini adalah laporan cuaca teman-teman ya. Di sini kita mulai hari dan tanggalnya itu kita ambil di hari Jumat ya. Mulai pekerjaannya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi di sini kita mengisi teman-teman. Misalkan di sini pekerjaan hari Jumat, misalkan masuk jam 8. Di sini bisa kita buatkan tanda checklist, misalkan jam 8 sampai kerja jam 17 lah, mereka kerja sampai jam 17 atau jam 5, kita checklist sampai sini. Laporan cuacanya misalkan kita buatkan keterangan pada gerimis seperti apa, cerah seperti apa, dan hujan seperti apa, dan itu ditulis tangan ya teman-teman. Oke, mungkin ini sangat simpel. Dan yang kedua ada approval material. Ini adalah approval material. Di sini kita lihat data bahan dan material. Di sini bahan material misalkan bahan material yang masuk ya teman-teman. Misalkan besi yang masuk pada proyek, misalkan ada besi, apakah itu besinya sesuai standar SNI atau bagaimana. Ini ada misalkan lokasi peruntukannya di mana. Ini di bagian pekerjaan arsitektur atau bagaimana, misalkan struktur. Teman-teman isi di sini. Di sini adalah dasar persetujuan, misalkan dia bahannya disetujui atau tidak oleh pihak konsultan teman-teman. Di sini dia disetujui oleh pihak konsultan. Oke, langsung saja. Yang ketiga ada laporan inspektor. Ini tiap hari ya teman-teman. Ini laporan inspektor kita tulis tiap hari ya. Misalkan hari ini mengerjakan pekerjaan pasangan pondasi batu gunung buat pagar. Yang kedua misalkan hari ini juga kerja pasangan bata. Hari ini misalkan juga kerja dia pekerjaan pembersihan. Teman-teman bisa kerja pelaksanaan kegiatan hari ini apa-apa saja. Apakah sesuai schedule atau tidak? Di sini adalah komentar kita ya. Misalkan ada yang tidak sesuai atau bagaimana. Dan yang ketiga adalah laporan visual. Di sini laporan visual di mana di sini per minggu kita akan melampirkan objek-objek yang kita di lapangan ya. Misalkan foto yang kita kerja, di sini ada laporan visualnya teman-teman ya. Oke, ini adalah laporan penggunaan alat. Berarti di sini dia teman memakai sistem mingguan ya. Misalkan minggu keberapa, yang pertama alatnya misalkan dia pakai skop, argo, mesin moleng, dan lain-lain teman-teman. Teman-teman bisa tulis misalkan skop satuannya
buah, jumlahnya berapa, jenisnya apa, kapasitasnya, mobilisasinya, dan begitu seterusnya teman-teman ya. Dan lanjut saja, ini 6 ya, 6 pekerjaan izin lembur. Ini juga harus penting yang teman-teman perhatikan. Jika ada pekerjaan yang izin lembur, kita harus buatkan izin lembur. Misalkan ini nomor tanggalnya izin lembur, misalkan dia ingin lembur di pekerjaan struktur, arsitektur, ataupun mekanikal, ataupun elektrikal teman-teman. Dan ini harus dilengkapi teman-teman ya. Sini ada diajukan oleh direksi teknis, ada kontraktor pelaksana, dan juga disetujui oleh konsultan teman-teman ya. Di sini PT-nya teman-teman, misalkan PT di sini PT kontraktor, di sini PT konsultan ya. Oke, langsung saja kita langsung ke stok material. Stok materialnya ini teman-teman harus sangat penting juga di dalam suatu pekerjaan. Kita harus perhatikan stok material. Misalkan minggu ini, minggu 1 atau minggu ini sudah minggu 2. Misalkan laporan stok material ya. Misalkan nomor 1 misalnya sudah minggu kedua, stok materialnya misalkan 50 sak, satuannya sak, penggunaannya minggu ini berapa, stoknya berapa, rencana minggu ini, misalkan di minggu ini kita membutuhkan berapa, gitu ya teman-teman ya. Ini laporan penggunaan dan stok material. Jadi di sini dibutuhkan, yang digunakan, dan stok yang ada. Di sini adalah logo kementerian dari PUPR ya teman-teman. Cuma saya hilangkan ya. Ini laporan K3. Di sini teman-teman bisa melihat langsung laporan K3, nomor, pekerjaan terkait, pengendalian risiko, tolak ukur, dan sumber daya teman-teman ya. Oke, dan lanjut saja. Mungkin kita cepat-cepat saja ya supaya nggak terlalu lama. Nanti teman-teman juga filenya bisa diambil ya melalui personal chat WA ke saya. Nanti saya akan lampirkan deskripsi video ya. Ini 9 from surat izin pengecoran. Ini juga penting sekali. Kenapa? Surat izin pengecoran ini misalkan kita ingin mengecor pada kolom ya. Pengecoran kolom. Di sini teman-teman bisa langsung isi hari, tanggal, jam pengecorannya kapan, volumenya berapa, administrasinya, sistem kuringnya, kubusnya, jumlah silinder untuk pengetesan kadar air. Di sini ada kode kubus, di sini kode kubus sembarang ya. Jumlah slab yang dibuat, dan ini K beton mutu. Misalkan kita pakai K225 ataupun K150 ya teman-teman. Ini ada slamnya. Ini batas pengecoran yang terlampir ya. Jadi teman-teman bisa skate di belakangnya maupun skate tangan maupun di gambar ya, dilampirkan di belakang surat izin pengecoran ini. Dan di sini ada setuju dan tidak disetujui. Dan di sini adalah ditandatangan oleh direksi, konsultan, dan kontraktor pelaksana. Ini juga teman-teman penting ya. Ini diajukan pada tanggal. Usahakan jika memberikan tanggal itu biasanya sebelum melakukan pekerjaan ataupun sehari sehari atau misalkan 2 hari, biasanya kita sudah ajukan ya teman-teman. Jangan di hari itu ajukan dan hari itu juga dilakukannya pengecoran. Oke, langsung saja. Di sini juga ada logo Kementerian PUPR ya teman-teman. Kita ke berikutnya ya. Izin pelaksanaan pekerjaan. Di sini juga sangat penting ya teman-teman. Ini izin pelaksanaan pekerjaan sebenarnya ada 2 metode sih kalau untuk saya. Yang pertama biasanya dia izin pelaksanaan pekerjaannya langsung 1 kali untuk keseluruhan proyek, dan ada juga per item pekerjaan. Misalkan saya kasih percontohan ya teman-teman. Izin pelaksanaan pekerjaan untuk misalkan jenis pekerjaan, misalkan rehabilitasi sekolah, SDN ini dalam pekerjaan elektrikal,
mekanikal, struktur, dan arsitekturalnya. Langsung izin satu kali. Areanya mana itu, dan ini terlampir semua gambar soft drawing. Dan ini ada pelaksanaan pekerjaan diizinkan atau tidak diizinkan, dan ini ditangani oleh direksi, konsultan, dan pelaksana. Dan cara yang kedua yaitu izin pelaksanaan pekerjaan per item. Kalau per item teman-teman, misalkan jenis pekerjaan hari ini pekerjaan pondasi. Ini hari pekerjaan pondasi, misalkan area bagian pagar. Di situ berarti jenis pekerjaan pondasi itu sudah ada izin, dan jika dilakukan lagi penyambungan untuk besok, itu tidak harus izin lagi teman-teman ya, karena sudah ada izin. Izin cukup satu kali teman-teman ya. Dan selanjutnya misalkan semuanya item yang dikerjakan di lapangan itu harus ada izin. Misalkan pondasi harus ada izin 1, misalkan pekerjaan pasang bata awalnya izin sampai selesai gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman mengerti ya. Lanjut lagi, ini pekerjaan terakhir teman, yaitu jumlah tenaga kerja. Ini juga sangat penting teman-teman, yang teman-teman bisa kontrol laporan tenaga kerja. Kenapa? Karena tenaga kerja sangat mempengaruhi juga di lokasi teman-teman ya. Dia sangat mempengaruhi juga di lokasi, berapa tenaga kerjanya, tim leadernya. Sebenarnya di sini bukan tim leader teman-teman, salah ya. Bisa diganti juga teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman. Bagaimana sih, ada tim leader nggak apa-apa, pengawas nggak apa-apa, tergantung dari tim tenaga kerja teman-teman ya. Misalkan yang ada yang itu aja yang ditulis teman-teman ya. Misalkan penguas lapangannya, satuannya OH, orang hari ya. Misalkan dia masuk Jumat, Sabtu, Minggu, dia hadir terus, kita checklist ya. Di sini jumlahnya 7, keterangannya misalkan kita hadir terus atau bagaimana ya. Misalkan ada kendala juga bisa dibuatkan keterangan. Di sini ada juga pekerja, mandornya. Di sini bisa dibuatkan misalkan mandornya berapa yang hadir, misalkan kepala tukang berapa, tukangnya berapa, pekerjanya berapa. Teman-teman bisa tulis, misalkan di hari Jumat bekerja ada 20 orang ya, misalkan di sini 20 orang. Oke, mungkin sampai sini saja teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa dukungannya selalu. Semoga filenya juga bermanfaat dan videonya juga bermanfaat ya teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.